warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra syiyam wa ja'ala lailahu syahra qiyam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus mushola At-Taqwa Nurul Falah Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah tiap tahun masih lupa aja ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Isya dilanjutkan dengan salat tarawih. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini semua di hari di malam yang ketiga di bulan suci Ramadan 1444 ini, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan semuanya mudah-mudahan menjadi sebab Allah turunkan keridhaannya kepada kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semua mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu doa yang kita baca dalam setiap sholat tarawih, itu ada satu doa yang mengatakan, Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahri syarifatil mubarakati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Ya Allah, jadikanlah kami di dalam bulan yang mubarak ini, fi hadha syahri syarifah, di dalam bulan yang mulia, al-mubarakati minas su'ada'il maqbulin. Jadikanlah kami ini orang-orang yang bahagia, yang beruntung, al-maqbulin, yang diterima oleh Allah amal kita. Wala taj'alna minal atqiya'il mardudin, dan jangan jadikan kami ini termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang atqiya. Atqiya itu jamak daripada orang-orang yang celaka. Al-mardudin, yang ditolak amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada dalam doa yang kita baca setiap sholat tarawih. Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahri syarifatil mubarakah. Ya Allah, jadikan aku di malam ini yang merupakan bagian daripada bulan Ramadan menjadi orang-orang yang beruntung, yang bahagia, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal kita. Dan jangan jadikan kami, ya Allah, minal atqiya, termasuk orang-orang yang celaka, al-mardudin, yang ditolak amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dua ini kita minta? Atqiya as-sa'a minas sa'adat, apa namanya? Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahri syarifatil mubarakati minas su'ada'il maqbulin. Lawannya adalah atqiya'il mardudin. Su'ada'il maqbulin, orang yang bahagia, yang beruntung, yang diterima amalnya. Yang kita tidak minta, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita dijadikan oleh Allah orang yang celaka, amalnya tidak diterima. Su'ada'il maqbulin, atqiya'il mardudin. Ini dua kutub yang berlawanan. Satu sisi kita minta untuk dijadikan orang yang bahagia, yang beruntung, yang amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu amal yang dilandasi dalam keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kan hadis tentang puasa, tentang ibadah di bulan Ramadan, salah satu hadis yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, imanan. Ini landasannya karena iman. Apa maksudnya karena iman? Karena yakin kepada Allah dan karena yakin bahwa puasa ini adalah perintah yang harus dikerjakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kepada Allah bahwa ini memang puasa wajib. Ayatnya jelas dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintahnya jelas. Nah, makanya hadirin sekalian yang berbahagia, orang yang puasa itu ada dua macam. Orang yang tidak puasa itu ada dua macam. Kalau dia tidak berpuasa, tidak menjalankan ibadah puasa, hanya sekedar malas ya, atau karena dia merasa dia malas lah dasarnya, sehingga dia nggak puasa, itu masih digolongkan sebagai orang yang dosa besar karena meninggalkan perintah Allah. Tapi kalau orang yang nggak puasa, orang yang tidak puasa, dasarnya adalah karena dia menolak bahwa perintah puasa itu adalah wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia digolongkan kepada orang yang jahat. Jahat itu orang yang menolak bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dikategorikan sebagai orang yang murtad. Nah, makanya hadirin sekalian yang berbahagia, kalau kita nggak puasa, atau bukan hanya puasa, sholat juga begitu. Kalau kita nggak puasa, nggak sholat, dasarnya emang karena nafsu, karena malas, itu kita masih digolongkan orang Islam, tapi orang yang berdosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati, jangan sampai dalam hati kita ada perasaan atau pikiran yang mengatakan bahwa perintah sholat itu nggak wajib, atau perintah puasa itu nggak wajib. Itu artinya dalam hati kita ada pengingkaran bahwa ibadah itu adalah perintah Allah yang wajib kita kerjakan. Kalau ini yang terjadi, maka kita bukan lagi dosa besar meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, bahkan bisa dikategorikan sebagai orang yang yang murtad, yang keluar dari agama Islam, karena tidak mengakui bahwa sholat atau puasa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lihat kalau orang nggak puasa atau orang nggak sholat, kalau dia memang dasarnya cuma karena karena malas aja, karena nafsu, dia kalah dengan nafsunya, itu masih digolongkan orang yang dosa saja, dosa meninggalkan puasa, dosa meninggalkan sholat. Tapi kalau dalam hatinya memang dia nggak ngakuin, ini yang bahaya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini derajat dosanya lebih besar, bahkan bisa digolongkan keluar dari agama Islam. Makanya hati-hati, jangan sampai dalam hati kita ini meyakinin bahwa puasa itu, sholat itu bukan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kadang-kadang kita suka bercanda dia, ya sholat maka gak wajib, sholat puasa mah gak wajib. Awas, hati-hati, kalau itu udah dasarnya datangnya dari dalam hati kita, atau hati kita meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, puasa itu tidak wajib, kita bisa dikategorikan orang yang mengingkari itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dasarnya. Makanya dalam bulan Ramadan ini puasa imanan wahtisaban. Yang pertama dasarnya karena iman kepada Allah. Iman itu maksudnya kita meyakini bahwa perintah puasa itu adalah merupakan perintah dari Allah yang wajib kita kerjakan. Yang kedua apa? Wahtisaban.
Dasarnya karena kita mengharap pahala hanya semata-mata dari kita cuma mengharapkan pahala. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira nih, kalau kita puasa, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita yang kita harapin apa yang kita harapin? Setiap hari kita puasa, apa Pak yang kita harapin? Pahala. Terus apa lagi? Kalau saya mah setiap hari puasa yang saya harapin banget azan maghrib. Azan maghrib. Kalau udah azan maghrib kayaknya senang banget. Nah itu bercanda. Tapi intinya hadirin sekalian, imanan wahtisaban itu menjadi dasar. Bahwa kalau kita kepengen amal kita, puasa kita, sholat kita dalam bulan Ramadan, sholat tarawih kita dan lain sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dasarnya itu adalah dua, imanan wahtisaban. Kalau amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah, insya Allah kita termasuk ke dalam golongan su'adail maqbulin. Agar amal kita menjadi orang yang beruntung, yang bahagia, al-maqbulin, yang diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa artinya sih amal kita ini kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Benar gak begitu? Apa percuma kita sholat, percuma kita puasa kalau cuma akhirnya sia-sia gak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syarat diterimanya amal itu adalah amal yang dilandasi karena imanan wahtisaban. Nah, makanya puasa kita mudah-mudahan semua ibadah kita di bulan Ramadan ini, walaupun baru 3 malam 2 hari kita mengerjakan puasa, mudah-mudahan semuanya dilandasi karena imanan wahtisaban. Karena semata-mata iman, dan yang kedua mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tergolong ke dalam minal atqiyail mardudin, orang yang celaka, amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Sayyidina Ali, amal yang paling baik itu adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk amal apapun, nggak pandang amal itu amal besar atau amal kecil, tapi kalau itu menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah amal yang terbaik. Makanya kita jangan suka terjebak. Kenapa? Kita menganggap bahwa amal-amal yang besar itu yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal belum tentu, Pak. Kita kan kebanyakan pikiran gitu. Wah, enak dia orang bisa umroh, bisa pergi haji, bisa doa di Mekah, bisa doa depan Ka'bah, bisa melihat Ka'bah. Wah, dia enak banget, pasti amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti belum? Belum tentu. Kadang-kadang amal orang yang berangkat haji pun udah keluar duit besar, udah biaya yang keluar, tenaga yang dia habiskan, ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bisa jadi karena niat dia berhaji, bisa jadi karena niat dia berumroh, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sekedar ingin menaikkan status di tengah masyarakat. Karena ada orang yang begitu, Pak. Tadinya aktif di masjid, nggak pernah ditawarin jadi imam. Begitu dia pulang haji, baru ditawarin jadi imam. Nah, jangan-jangan dia pergi haji ini tuh supaya ditawarin jadi imam. Ada nggak yang begitu di sini? Ada. Orang umroh juga begitu banyak. Tujuannya apa? Cuma pengen naikin status di tengah masyarakat. Nah, kalau sudah begitu, walaupun dia keluar biaya banyak, walaupun dia keluar biaya tenaga yang besar, susah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, amal yang kecil-kecil yang biasanya kita sepelein, tapi kalau itu dilandasi karena Allah betul-betul, bisa jadi itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kata para ahli hikmah mengatakan, jangan melihat sebuah amal itu sebagai amal yang kecil. Bisa jadi amal yang kecil itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu punya duit, punya rezeki sedikit, bikinin tahu goreng, tahu isi, bawa ke musola buat orang buka. Itu kan kecil, Pak. Kecil gak begitu? Sederhana. Tapi bisa jadi itu amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lagi jalan, di tengah jalan kita lihat ada paku, ada beling, atau ada sesuatu yang membahayakan.
Nggak perlu pakai biaya, nggak perlu pakai tenaga, kita angkat itu beling, kita singkirin. Niatnya supaya orang nggak kena beling. Bisa jadi itu menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena itu dasarnya ikhlas. Nah, amal yang diterima yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebalikannya, kata para ahli hikmah, jangan melihat amal kita, jangan melihat maksiat itu sebagai maksiat yang kecil. Karena bisa jadi maksiat yang kecil itu yang menyebabkan turunnya murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, amal jangan melihat amal itu kecil, kebaikan jangan melihat kebaikan itu kecil. Kenapa? Bisa jadi itu yang diterima oleh Allah. Bisa jadi itu yang menurunkan keridhaan Allah sama kita. Nah, begitu juga maksiat, jangan melihat maksiat itu maksiat kecil. Bisa jadi maksiat yang kecil itulah yang menyebabkan turunnya murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, supaya kita selamat, caranya bagaimana? Ya sudah, apapun yang kita lakukan, niatkan semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan Allah itu sebagai tujuan utama kita, bukan nyari yang lain-lain. Mau ke musola, mau ikut raweh, ngapain? Cari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau puasa bulan Ramadan, kenapa? Cari pahala dari Allah, karena kita yakin apa yang kita kerjakan semuanya pasti mendapatkan balasan yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekali lagi yuk kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan amal kita di bulan Ramadan ini, baik amal yang wajib maupun amal yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun tidak semuanya diterima, kita mudah-mudahan ada satu amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang itu adalah merupakan amal yang menyebabkan turunnya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak untuk bekal kita ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan merasakan Ramadan ini sampai akhir, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.